Ada yang, belum terabsen, Nabila sama Elvira ada? Elvira ada. Nabila? Belum ada ya? Oke. Oke, jadi yang untuk, Zoom kemarin, minggu kemarin udah, ada dari kelas yang sebelumnya. Nah, kalau yang kelas yang baru itu udah sampai ini, kelas sebelah itu udah sampai berat ya. Nah, saya mau coba ngulas yang untuk kurva respon spektrum. Jadi ini dibikin tugasnya sama kayak tugas yang dilakukan teman sebelah, Alvin, terus beberapa udah mengerjakan tugas membuat respon spektrum ini. Jadi teman-teman silakan koordinasi ke teman-teman yang di sebelah, kelas sebelah untuk pembuatan ini. Jadi minggu depan harapannya tugasnya inline, kita udah sampai ke berat ini. Jadi berat gedungnya dihitung semua sampai dapat total beratnya berapa. Habis itu baru kita udah bisa ngitung CS dikalikan dengan WT. Ini mereka kelas sebelah juga udah rapih tugasnya. Dia bikin kurva respon spektrum seperti yang kita harapkan. Jadi kemarin pas awal kita belajar tentang gempa, kita ada yang namanya CS dikalikan WT. Nah, sampai pertemuan hari ini di kelas sebelah udah CS-nya itu udah kita hitungkan respon spektrumnya, dibuat respon spektrum, terus modification faktornya udah ada, sama important faktornya juga udah dibuat. Nah, kalau untuk membuat respon spektrum, saya coba bahas di sini. Jadi untuk membuat respon spektrum tuh kita ada dua cara. Jadi di sini ada dari PU itu sendiri. Nah, kalau yang dari PU kita akan pakai rumusnya itu dari bawah ke atas, itu ya di desain spektra. Itu udah bikin bagus. Nah, karena di desain spektra PUPR itu kita udah dapatnya di sini itu cuman SDS dan SD1, maka kita harus cari yang namanya FA dan FV. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau cara manual langsung satu-satu, itu FA, FV udah langsung bisa kita cari dari tabel yang sebelah sini. Tabel sebelah sini kita pakai untuk membuat FA dan FE-nya itu sendiri. Nah, um, ini adalah yang dari website Respon Spektrum. Jadi harapannya teman-teman, saya cek kalau kelas sebelah itu ada 39 orang dan randomly saya cek dia bikin Excel sheet-nya beda-beda. Jadi ada yang rapi seperti ini, ada juga yang biasa, nggak masalah. Yang penting beda-beda gitu, jangan disamain formatnya karena itu biar mengerti pembuatannya sendiri. Gitu. Jadi untuk cari respon spektrum PU itu kemarin kan udah ada tugasnya, dibikinlah cari tempatnya, cari lintang dan bujurnya. Habis itu misalkan ini Alvin dari Sidoarjo, dia lintang dan bujurnya dimasukkan, baru ketahuan SDS dan jenis batuannya. Gitu. Nah, jenis batuannya kita asumsikan dulu bahwa dia jenis batuan lunak. Recording in progress. Jadi untuk tanah lunak itu kita lihat di SNI di sini untuk site class-nya. Nah, site class ini kita bisa lihat di sini bahwa kalau misalkan ada yang jadi caranya itu ada pakai NSPT, ada yang juga pakai VS ya. Jadi ada percepatan, ada pakai data boring. Nah, kalau data boring harus sampai kedalaman setidaknya 30 meter, habis itu dirata-ratakan.
Kalau, data percepatan itu biasanya dibikin dari data, soil investigasi juga, tapi dia yang namanya ada downhole test, ada seismic reflection gitu. Nah, kebanyakan kita pakai untuk di building, kita pakai NSPT seperti ini. Kalau lihat contohnya, ini dari, eee, udah saya cek dulu. Nah, di sini beban gempanya seperti biasa cari dulu important faktor, faktor keutamaan gempa. Habis itu setelah cari faktor keutamaan gempa, kita, faktor keutamaan gempa juga udah pernah saya jelasin juga, bahwa dia itu important faktor itu, adanya dari rumusan nantinya push over analysis atau, eee, kurva, coba jadi, urut aja deh biar saya ulang. Tapi nantinya kalau ada yang kurang-kurang bisa dilihat di video, saya ngajar di kelas sebelah juga. Entar saya coba. Di important factor ini dapatnya dari sini, kalau misalkan, di tabel SNI tidak memadai. Jadi kalau kita lihat di tabel SNI, di sini bahwa beda keutamaan, misalkan kita pakai untuk, rumah sakit, dia kategori resikonya itu ada di kategori risiko 4, tapi kalau misalkan kita pakai hanya untuk gedung, perkantoran, apartemen, dia ada di kategori risiko 2. Nah, kategori risiko 2 dia important faktornya 1, kalau kategori risiko, 4 dia 1,5. Nah, itu kalau misalkan, ada di tabel ini ya, tapi kalau misalkan nggak ada di tabel, SNI, misalkan kita punya plant, punya petrochemical dan lain sebagainya, terus, eee, kita pakainya yang target ini. Jadi ada immediate occupancy, ada, life safety, ada yang operasional gitu. Nah, di sini ada MCER, ada yang, tutored MCER atau desain. Nah, yang kita pakai ini yang desain ini, jadi ada, life safety, kalau misalkan kita pakai important faktornya 1, dia akan ada di life safety. Kalau misalkan pakai immediate occupancy, kita akan ada di kalau kita pakai 3 atau 1,25 dan 1,5 atau 4, dia akan berada di, immediate occupancy. Sehingga ketika, harapannya di 1,25 sama 1,5 itu, ketika ada immediate occupancy itu ketika, ada gempa, ada rusak, itu rusaknya itu cuman minor aja dan, eee, dengan repair sedikit, beberapa menit dia udah bisa di-cleaning dan lain sebagainya, dia bisa beroperasi lagi. Misalkan kita punya ruang genset atau apapun ketika ada gempa, kalau misalkan important faktornya kita udah pakai 1,5 atau 1,25, dia akan berada di immediate occupancy ini ketika ada gempa cuman, cleaning aja dan, repair sedikit, sehingga bisa nggak harus shutdown, dia bisa jalan. Tapi kalau misalkan untuk, kita pakai 1, dia ada di lab safety. Dia aman sih aman, tapi kerusakan cukup besar sehingga membutuhkan misalkan diservis dulu selama 1 minggu, baru bisa jalan lagi. Nah ini, eee, dia membutuhkan kalau plan itu shutdown dulu, gitu. Itu kalau yang datang gempanya di, MCR aja, tapi kalau tutor MCR, tapi kalau misalkan kita ternyata gempa yang datang itu bukan 2/3, tapi
full gempa, itu bisa jadi dengan 1,5 pun dia masih ada di life safety gitu. Bahkan, naudzubillah ketika gempanya benar-benar datang 100% gede banget, 2.500 tahun tapi, gede banget dia bisa jadi collapse prevention gitu, ada, keruntuhan kalau kita important faktornya satu doang, gitu. Itu kalau misalkan, di industri ya, dibutuhkan, tapi kalau misalkan cuman bikin apartemen atau rumah sakit bisa dilihat di situ, gitu. Nah, ngurutnya itu jadi important factor seperti itu, eee, habis itu habis kita udah tahu important faktornya, kita nanti cari SS dan S1-nya. Nah, kalau udah tahu SS dan S1-nya, kita bisa dapat yang namanya SMS nanti. Jadi SMS itu setelah dikalikan dengan vektor, tanah. Jadi di setiap daerah akan berbeda SMS-nya. Tapi SS dan S1 kemungkinan di tempat yang sama akan sama. Jadi, globalitasnya kalau SS dan S1 tuh kita ngomong, per kecamatan misalkan. Tapi di kecamatan itu kan ada desanya, ada, beda rumahnya. Nah, yang akan berbeda di SMS itu misalkan beda, eee, desa. Dia ada desa satu lunak, ada desa satu sedang gitu. Nah, itu SMS-nya dia akan berubah, berbeda gitu. Nah, untuk klasifikasi situsnya ada di sini, eee dia dicari dengan cara NSPT atau, seismic downhole test. Nah, untuk nah ini bisa dilihat bahwa, untuk mencari kategori ininya, kata, eee, FA dan FV-nya itu, kita akan melihat hasil dari borehole. Di sini, dari pasar ini yang direncanakan dia ada 5 borehole dan dicek, dirata-ratakan per borehole-nya, ada yang kena di SE, ada yang kena di SD. Walaupun satu daerah dia bisa jadi, satu tempat bisa jadi bisa persimpangan antara SD dan SE atau SC dan SD dan sebagainya. Tapi kita harus ambil yang konservatif. Ketika ada satu yang SE, ya udah berarti itu yang dipakai sebagai, ininya, apa namanya, data tanah yang terjadinya situs, kelas situs tanahnya. Jadi di proyek ini kita pakai SE, situs tanahnya, gitu. Nah, setelah tahu situs tanah, nantinya, bisa lanjut kalau kita cara biasa, dia dengan ada situs tanah, dia, di sini kita direncanakan teman-teman untuk membuat tanahnya itu tanah lunak. Jadi, SS-nya udah ada, tanah lunak, SMS-nya bisa dapat nih, kalau pakai cara biasa dia. FA-nya kan kita cari dari tabel ini, kita cari dari tabel ini, nah kita cari dari sini, SA, kelas situsnya kita lihat, misalkan, kena di SE, kita bisa bandingkan dengan SS yang ada. Misalkan di sini teman-teman kita ada yang dia punya SS-nya satu, terus karena dia SS dan SS-nya satu, maka tanahnya SE dia 1,0 berarti di antara sini. Berarti antara, 1, sekian lah, dia ambil satu. Nah, kalau dari, respon spektrum, dia pakainya 1,08. Dengan cara kalau respon spektrum kan kita udah punya SDS. Nah, dari SDS itu kita bisa tarik jadi SMS. Rumus SDS rumusannya itu awalnya kan, kalau kita tahu bahwa dia itu punya, eee, punya punya data yang langsung kayak gini, misalkan udah tahu FA-nya, maka SMS-nya itu akan ketahuan, karena rumus SMS itu cuman FA dikalikan SS. Nah, setelah dapat FA dikalikan SS, kita akan cari SDS 2/3 dari SMS, sehingga kita tahu SDS dan SD1.
Nah, tapi kalau yang dari PU kitanya taunya, SDS-nya langsung, SMS-nya nggak tahu, FA-nya dan FE-nya nggak tahu, makanya ditarik sehingga dibalik rumusnya di sini SM1 sama dengan 3/2 SD1, SMS sama dengan 3/2 SDS, sehingga didapat nanti FA dan FE-nya. FA-nya rumusnya ini, FE-nya ini. Nah, sehingga udah ketahuan FA, FE-nya. Nah, kita verifikasi juga dengan cara biasa bahwa dia 1 dan sekitaran 2,4 sampai 2,2, dia 2,3, ya hampir sama dengan preference spektrum. Nah, setelah dapat ini semua, kita akan lanjut ke FA-FE udah dapat, SDS dan lain sebagainya. Kita akan cari yang namanya ini, apa namanya, T0, TS, dan T dan SA. Nah, rumusan-rumusan ini didapat dari sini untuk membuat respon spektrumnya. Jadi kalau misalkan kita cari dulu T0, nah cari dulu T0, di sini dia udah cari T0-nya dapat 0,2, TS-nya 1, SA-nya sama dengan 0,3. Nah, rumusannya kayak gini. Jadi ketika dia kurang dari atau sama dengan da- kurang dari saat kurang dari atau sama dengan T0, rumusannya itu kurang dari T0 itu rumusannya adalah SA rumusannya. Rumusan SA itu adalah SDS dikalikan 0,4 dikalikan ditambah 0,6 T per T0 gitu. Nah, di sini dikatakan jadi untuk periode yang lebih kecil daripada T0, spektrum respons percepatan desain SA harus diambil dari persamaan ini. Jadi SA-nya dari persamaan ini kalau dia lebih kecil daripada T0. Nah, makanya dipakai teman-teman di bawah T0 seperti ini, dia rumusnya itu adalah ini ya SDS dikalikan T dan lain sebagainya. Nah, terus dilanjutkan kalau misalkan dia itu untuk periode lebih besar atau sama dengan T0, lebih besar atau sama dengan T0, T0-nya kan di 0,19 nih. Dia T0-nya dia 0,19. Dia ke T0-nya mungkin pakai pakai rumusan yang ini 0,19 coba. Ya, dia pakai yang ini, yang respon spektrum langsung biar dia sama. Jadi 0,19 dia pakainya SDS rumusannya gitu. Nah, lebih kecil atau sama dengan TS, respon spektrum SA-nya itu sama dengan SDS. Jadi dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, lebih kecil dari dan sama dengan TS, dia pakai SDS. Nah, setelah itu baru kalau misalkan periode lebih besar daripada TS, kan kita batasannya lebih TS dulu. Spektrum respon diambil dari SA sama dengan SD1 T, SA sama SD1 T. Nah, dari satu ini, dari 0,95 ke sini, nah ini yang rumusannya kayak gini itu, lengkungannya itu adalah SA-nya itu SD1 per T, yang ini. Nah, kalau yang ini, di atas ini dia SDS, yang ini. Dia misalkan di satu itu di bawah 1, 0,9, sampai dia 0,7, dia itu rumusannya itu di sini, ya, periodnya. Sampai 0,19. Nah, dari 0,19 ke bawah, rumusannya yang ini, dia yang ini. Jadi dia ada 3 rumusan yang melandai kayak gini, dia SA-nya itu sama dengan SDS dikalikan 0,4 ditambah 0,6 dikali T per T0. Nah, yang melandai ini dia SDS semua, habis itu baru SD1 per T. Dia akan bikin rumus seperti ini. Nah, kalau udah tahu SDS-nya, baru lanjut ke jenis bangunannya. Kemarin disepakati kalau misalkan yang ganjil dia pakainya apartemen, kalau misalkan yang genap ujungnya NIM-nya dia pakai rumah sakit. Kategorinya seperti itu. Jadi itu dibuat tugas, dilanjutkan, dibikin seperti ini. Nanti minggu depan saya akan cek tugasnya agak akselerasi ya, harus beres ini dulu, habis itu baru WT-nya. Nah,
Habis ini saya akan jelaskan cara menghitung WT-nya. Nanti juga bisa dilihat di video yang udah saya apa namanya diajarkan pagi ini di teman-teman bisa diminta, itu bisa dicek juga dari sana. Nah, kategori risikonya di sini apartemen, terus kategori risikonya karena apartemen dia adanya di gedung perkantoran atau apartemen. Jadi kategori risikonya dua. Tapi ketika nanti yang genap dia harus pakai rumah sakit. Kategori risikonya tentu berbeda. Dia di rumah sakit berarti kategori risikonya adalah di 4 dengan important faktor yang 1,5. Kategori desain seismiknya. Nah, setelah tahu itu semua, kita harus cari kategori desain seismik KDS-nya. Nah, untuk mencari kategori desain seismik dilihat dari sini. Jadi kategori risikonya apa? Setelah tahu tadi kategori risikonya, misalkan teman tadi dia ada di kategori risiko satu di dua karena gedung. Nah, tapi SDS-nya dia lebih besar daripada 0,5. Kalau kita cek dia SDS-nya 0,7, dia 0, lebih dari 0,5. Nah, SD satunya pun lebih besar daripada 0,2. Jadi dia sama-sama ada di KDS atau kategori desain seismik D gitu. Nah, tinggal ditulis di sini kategori desain seismiknya D. Nah, habis itu cari sistem penahan bangunannya, sistem penahan gaya gempanya apa gitu. Biasanya kita pakai sistem penahan gaya gempanya itu moment frame, tinggal dicari aja moment frame-nya berupa beton atau baja. Nah, di sini kita akan pakai beton dulu sehingga kalau kita cek di sini sistem lengkap pemikul momen beton dicek di sini di KDS-nya. Misalkan saya punya rangka beton pemikul momen, misalkan saya mau pakai rangka beton pemikul momen biasa yang ini ya. Nah, kita cek di sini. Tadi kita punya KDSD. Wah, ternyata TI. TI itu artinya tidak diizinkan. Di sini dicatat bahwa TI adalah tidak diizinkan. Kalau TB adalah tidak dibatasi. Sehingga nah, kita harus bergeser lagi. Coba yang menengah, gitu kan. Kalau yang biasa, dia nggak bisa. Coba yang menengah, yang di sini, kalau di D, oh ternyata tidak bisa juga. Berarti kita harus jatuh di rangka pemikul momen khusus. Karena tidak dibatasi. Jadi yang di sini tugasnya dia pakai rangka pemikul momen khusus, SRPMK, sistem penahannya. Nah, sistem penahan SRPMK adalah R-nya 8, faktor kuat lebihnya 3, dan CD-nya sama dengan 5 setengah. Gitu. Nah, sampai sini, ini tugas pertama. Nah, habis bisa bikin ini kan kalau udah sampai sini berarti pencarian CS-nya udah ada, udah oke ya. Nah, di situ baru dicari kalikan dengan WT. Nah, tadi pagi pembelajarannya adalah tentang mencari WT. Mencari WT seperti ini caranya. Jadi tugas kedua ini, ketiga, kita harus bikin bangunan dengan dena seperti ini, ke arah bawahnya transversalnya 7, longitudinalnya 6 gitu. Jadi ada satu, dua, tiga, 4, ini ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini juga dibikin balok anak dan balok induknya juga gitu. Karena uh, dengan denah kayak gini kita harus cari ini ada NIM-nya ya, NIM-nya nomor induk mahasiswa paling ujung. Jadi 6, NIM, nantinya 7, NIM. Nah, sebelum bisa bikin beratnya kan kita harus tahu dulu pertama adalah eh, kita harus bikin preliminary dari balok itu sendiri. Nah, kalau konsultan dia biasanya pakai preliminary balok itu L/10 atau L/12 gitu. Nah, kalau misalkan arsiteknya nggak cerewet, kita pakainya L/10 gitu. Karena kalau L/10 berarti tingginya lebih besar, ini kan. Nah, kalau lebarnya kita pakai setengahnya, tapi kalau SRPMK itu dibatasi bahwa paling kecil balok utamanya itu ada 0,25, harus lebih dari 0,25. Jadi kalau SRPMK
biasanya 0,3 dipakai gitu. Tapi kalau untuk balok anak kita bisa pakai 0,25 karena dia bukan menjadi sistem penahannya. Sistem penahan untuk SRPMK itu hanya balok dan kolom utama itu. Nah, L+10 kita pakai kalau misalkan karena kita tahu harga konkrit itu lebih mahal daripada harga steel, harga rebarnya. Ketika konkritnya itu besar, dimensinya steelnya pun akan lebih kecil gitu. Jadi silakan pakai L+10 kalau misalkan si arsiteknya tidak melarang gitu. Kalau melarang kita bisa pakai paling paling kecil dimensinya L+12 gitu. Nah, untuk balok anak kita harus pakai L/13 atau L/14 dan dibatasi oleh L/16. Tidak boleh lebih besar atau sama dengan L/16. Misalkan yang ini 7 meter, berarti balok anaknya L/14-nya dia 0,5. Nah, untuk lebarnya kita pakai 0,25. Seperti ini preliminary untuk si balok. Si kolomnya kita pakai 600-600 dulu. Sebenarnya preliminary balok kolom ini agak agak tricky, agak lumayan ribet. Kita harus hitung beratnya dulu dan lain-lain, baru kita bisa dapat luasannya. Oleh karena itu kita pakai anggapan aja dulu bahwa kita pakai 600-600. Nah, habis itu untuk platnya juga kita pakai range di antara 130 sampai 150 gitu untuk platnya. Nah, untuk pencarian plat ini range 130, 120 sampai 150 ini setidaknya luasannya itu ada di 25 meter persegi. Nah, kalau misalkan saya take out ini berarti luasannya itu adalah 7 kali 6. Kalau 7 kali 6 dia ada di 42, lebih besar daripada 25. Maka itu tidak oke, nanti akan crack atau landutannya yang akan nggak masuk. Makanya kita pasang satu balok anak sehingga ketika ada balok anak, ini dia jadi 3 meter aja luasan dari platnya. Kalau 3 meter 21 masih oke, masih masuk di bawah 25 meter persegi. Sehingga masih aman untuk penulangan dan lain sebagainya. Nah, balok anak ini sendiri kan hanya istilahnya untuk menyalurkan beban aja, bukan penahan apa-apa, hanya untuk biar memecah bahwa si platnya itu jangan terlalu lebar gitu. Nah, itu dapat balok anak, balok induk. Untuk kolam kita dapat dimensinya. Ini untuk bangunannya seperti ini, denahnya adalah seperti ini, lebar dan lain sebagainya untuk tugasnya. Lalu untuk bangunannya tingginya ada di 10 lantai gini, 10, 9, 8 sampai 1 dan lain sebagainya. Tingginya di sini tinggi per lantainya 4 meter 4 meter. Ini ada untuk tugasnya. Nah, untuk beban hidup dan beban matinya kita di sini pakai beban hidup live load 250 dulu, tetapi kalau beban hidup tuh kita harus lihat di SNI ya, lebih jelas bahwa di SNI itu dikatakan untuk beban hidup ini, jadi beban hidup itu ada di SNI 1727. Di sini ada kebutuhannya untuk apa aja. Ini ada salah satu contoh proyek saya, dia kita ketika bikin beban hidup itu kita kelompokkan berdasarkan dana arsiteknya. Misalkan kita punya di sini uh, ruang kuliah kita pakai 1,92, untuk koridor kita pakai 3,84, dan untuk ruangan di sini guru besar dan lain sebagainya dia punya beda-beda sendiri beratnya itu berdasarkan dari SNI yang ada di sini. Nah, jadi kita resume dulu setiap beratnya apa aja, ruang kantor sekian 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 semuanya, sehingga ketika kita masukin di stud atau etaps kita udah dikelompokin berdasarkan dari luasan yang dan kegunaannya gitu. Seperti ini kita bikin untuk berat live load-nya, dan untuk berat super dead-nya atau ducting plumbing, dan untuk tegel juga kita pakai 125. Kalau misalkan punya data lebih, kita bisa hitung lebih presisi, tapi biasanya kita pakai 125 sampai 150 itu. Nah, live load seperti ini. Live load untuk tugas ini kita pakainya 250, untuk super dead-nya 125.
Nah, ini adalah secret saya dari SNI bahwa untuk yang namanya WT itu di sini dikatakan kuncinya itu harus menyertakan 100% beban mati dan beban lainnya yang ada di sini. Nah, sebenarnya dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan, live load itu tidak harus dimasukin 100%, tapi setidaknya 225%. Itu juga untuk daerah yang dilakukan penyimpanan. Kalau bukan untuk di tempat penyimpanan, kita sebenarnya boleh tidak memasukkan live load. Tapi kadang-kadang untuk engineer-engineer, untuk safety, dia masukkan 25% itu live load-nya itu ke dalam desain gitu. Nah, selain beban live load, kita juga harus memasukkan berat operasional. Berat operasional itu seperti mesin, berat mesin yang ada di dalam bangunan. Itu harus kita masukkan dia sebagai berat operasional 100% ya, tidak dikurangi. Itu kira-kira yang kunci dari beban seismic effective rate yang harus kita masukkan. Kalau di etap atau sub itu ada namanya di mass source, kita akan masukkan beban-beban ini gitu. Nah, itu beban-beban yang ada. Jadi kalau untuk menghitung balok dan kolom, kita akan hitung satu-satu. Jadi misalkan ini saya punya untuk balok induk berat density daripada konkrit itu 2.400 kg per meter persegi. Nah, ini saya punya lebar dan panjang balok, lebar dan tinggi baloknya itu 0,6 kali 0,3, maka saya dapat per meternya itu berat baloknya itu, balok induknya itu adalah 432 kg per meter. Nah, kita akan cari panjangnya. Nah, di sini dia ada 24 meter, terus dikalikan saya punya 6 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka saya punya panjang untuk balok yang tipe 1, balok anak 1, itu 144 sehingga beratnya itu sekian. Lalu saya lanjut, saya punya yang untuk alat transversalnya 0,7 kali 0,3 dikalikan dengan berat jenis. Nah, per meternya 504 kg. Lalu saya punya di sini 35 meter panjangnya dikalikan dengan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga yang untuk balok anak per meternya saya punya berat 0,5 kali 0,25 kali 2.400, 300. Lalu panjangnya saya punya panjang 35, ini 1, 2, 3, 4 sehingga ada sekian kilo. Nah, setelah itu cari berat yang terbagi rata per area. Nah, yang per area itu misalkan kita punya konkrit, kita akan jadiin tebalnya slabnya itu 0,13 atau sampai 0,15 silakan nanti untuk tugasnya. Tinggal dikalikan dengan density-nya yang 2.400 sehingga dapat 312. Nah, terus kalikan dengan luasan yang ada. Luasan denah lantai 1 misalkan dia ada 35 kali 24 sehingga dia punya luasan 840 sehingga punya berat sekian kilo gitu. Sama seperti itu untuk super dead juga set. Parameter perseginya udah tahu, lu kalikan luasan dapat beratnya. Sama seperti live load juga. Live load kita punya 250 dikalikan luasannya maka beratnya adalah sekian. Sehingga lantai 1 saya punya total berat adalah sekian, ditambahin semuanya terus dibagi ke ton. Ini dirapihkan formatnya, nanti bikin tugasnya sendiri, lantai 1, lantai 2, lantai 3, semua lantai dihitung. Nah, untuk kolom satu lagi, kita akan ngitung untuk kolomnya, dia kolomnya lebarnya 0,6 kali 0,6. Nah, kolom yang tercoverage adalah dari tengah sini sampai tengah sini. Jadi adalah misalkan lantai 1 yang tercoverage segini. Berarti hanya 4 meter. 4 meter dikalikan jumlah kolomnya. Jumlah kolom di lantai 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga ada 30 kolom dengan tinggi 4 meter sehingga didapat berat kolomnya itu adalah sekian dikalikan 30 dikalikan tadi jumlahnya 30, tingginya 4 meter. Sehingga total total kolom itu ada 10.000 ini.
Nah, semuanya dari balok, kolom, plat, berat hidup, berat mati dimasukkan semua. Oh iya, untuk nanti nggak apa-apa itu totalin dulu semua. Harusnya live load-nya itu dia bukan bukan 100% ya. Ini bisa dikalikan dengan berat live load-nya itu, saya lupa ini kelewat juga di kelas sebelah. Ini adalah cuman 0,25 ya, 25%. Sehingga berat total ini 25% ya, 25%. 25% aja untuk live load sehingga totalnya jadi berkurang jadi 715. Itu untuk satu lantai. Nanti hitung semuanya di lantai. Habis itu kalau udah beres tugas ini kita akan bikin besir, total besirnya berapa, terus total gaya gempa per lantainya seperti apa. Nanti kita akan bikin rumusan itu sehingga kita akan punya gaya gempa semakin tinggi gedungnya, gaya gempanya semakin tinggi, semakin rendah lantainya semakin kecil. Jadi akan berbentuk segitiga seperti ini untuk beban gempanya. Itu akan kita lanjutkan di minggu depan. Jadi minggu ini sampai kita bisa ngitung berat bangunan total semua. Nah, setelah kita udah punya beban ini semua, kita akan punya beban lantai setiap lantai. Habis itu baru kita bisa apply beban per lantainya bisa dilakukan di SAP, itu untuk yang statik. Nanti kita akan coba juga yang dinamik di di SAP, dan habis itu kita bisa mendesain lah setidaknya untuk beban gempanya itu seperti apa gitu. Itu kira-kira untuk gempanya. Jadi stepnya silakan dikerjain dulu. Ini masih ada sisa waktu ya. Jadi minta tolong dikerjakan dulu tugas yang kemarin, habis beres yang tugas kemarin yang seperti ini, baru dikerjain yang tugas tambahan untuk berat struktur dan lain sebagainya, agar akselerasinya sama sama kelas sebelah. Dan kalau misalkan ada waktu kosong, misalkan mau ikut pas kelas sebelah juga, silakan, nggak masalah juga gitu. Nanti tinggal ngomong, saya absenin di kelas ini kalau misalkan waktunya nggak kurang cocok ya, sehingga bisa stay dan nggak kemana-mana tapi ikut 100% di kelas sehingga tersampaikan apa-apa yang saya ajarkan gitu. Oke, itu aja. Oke, untuk record ya, di record semuanya. Untuk absensinya udah semua kecuali Nabila ya belum masuk. Itu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Silakan dilanjutkan kerjaannya. Sebisa mungkin akselerasinya bisa ikut dengan kelas sebelah juga sehingga nanti nggak jomplang gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Karena kelas sebelah juga ternyata kelas karyawan juga ya, kelas sore bukan kelas pagi. Jadi harusnya bisa uh, sama lah, sama statusnya kan kita. Kecuali bedanya kelas pagi yang emang fokus kuliah gitu tanpa kerja. Tapi kalau yang ini sama-sama, jadi tinggal ada niatannya aja. Kalau misalkan berniat bisa gempa, mereka bisa seperti ini gitu, lebih rapi pengerjaannya. Ini bukan saya yang mengerjakan, saya hanya mengajarkan, mereka kerjakan, dia bisa rapi seperti ini gitu. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Hmm.